nggak semua langsung bisa bangkit sih Pak, tapi pelan-pelan. Tapi ketika mereka mau bangkit, mau nggak kita mengerti keadaan mereka saat ini kayak gini loh. Betul. Mau nggak kita lebih sabar? Kita nggak bisa bilang lagi kita sebagai orang tua, dulu gua jadi anak ya, diginiin aja kayak gini. Udah berubah Pak. Lewatin beberapa bulan sekolah, kayak mulai mikir, wah hidup gue nggak bisa nih kalau gue cuma gini-gini aja. Harus ada yang, ya harus ada yang gue rubah. Sosmed itu juga ada dampak positifnya juga sih buat aku, karena ketika aku ngeliat sosmed, terus aku yang cuman diem aja stuck di sini, terus aku ngeliat ada temen-temen aku yang udah kayak bisa gapai cita-citanya, kayak udah bisa nerbitin buku gitu. Ya, salam saudara. Kita berjumpa dalam Redemption Issues. Kita ingin bicara soal gengsi bersama Ibu Richa. Apa kabar Ibu Richa ini? Baik sekali Pak. Oke, shalom saudara-saudara. Ya, kita senang berbicara soal generasi karena Ibu Richa ini seorang praktisi pendidikan, ya boleh dikatakan pendidik juga untuk generasi gengsi yang memang banyak orang yang bilang gengsi itu strawberry, lembek. Ya, saya banyak melihat akhir-akhir beberapa waktu lalu ada postingan ya bahwa ini adalah generasi strawberry. Atau itu dari Korea ya, dari Taiwan juga. Ya, katanya yang buah yang di lembek juga katanya asem gitu ya Pak. Kalau dikemas mesti ada lubang dikit. Ada lubang dikit. Ada angin. Karena suka healing. Yang sebenarnya butuh healing. Iya. Ya banyak yang seperti itu ya, yang dibilangnya kalau mereka itu dapat tekanan langsung down, dapat masalah harus healing gitu kan, yang ya maksudnya kita lihat itu banyak ya Pak ya. Mungkin Pak Adi juga sudah dapat ya Pak postingan itu ya. Iya. Oke. Gengsi ini memang itu jadi tantangan sebagai pendidik ya. Ya betul Pak. Karena pendidik itu harus menghadapi dari generasi ke generasi. Kalau kita lihat ya Pak ya, maksudnya kita lihat generasi, kan ada yang bilang kalau generasi 80 itu diomelin langsung, ya saya bisa ya gitu kan. Generasi 90, yuk kita coba lagi. Tetapi begitu generasi 2000 diomelin, aduh ini toksik katanya, teman saya toksik, orang tua saya toksik gitu. Dan juga kalau ketika mereka nggak mencapai sesuatu, mereka lebih cepat downnya lama untuk pulih gitu ya, untuk semangat. Kalau saya melihat hal itu emang benar sih Pak. Kita melihat kalau saya melihat memang ada perubahan respon ketika dapat stimulasi, respon yang dihadapi oleh generasi ini berbeda. Ya, tetapi kita juga harus mengerti bahwa hal itu terjadi karena adanya perubahan shifting nih Pak. Betul. Perubahan paradigma yang terjadi karena memang kondisi yang berbeda. Betul. Kalau dulu mah kita nggak peduli ya Pak ya, maksudnya anak seumur dulu saya ingat banget seumur saya itu saya masih pakai kaos, masih kunciran gitu kan. Tapi anak-anak saya ini Pak, anak-anak saya zaman sekarang itu mereka peduli banget sampai SMA beli Scarlett gitu Pak ya. Beli Scarlett karena kan mereka merasa mereka harus tampil apa ya, prima gitu kan, karena dengan mau dipakein ada akun sosial media yang harus dapat likes-nya banyak. Betul. Itu kan itu menjadi tekanan buat mereka kan. Jadi mereka lebih tonjolkan apa kata orang, penilaian orang. Betul. Apa kata orang dan bagaimana saya kelihatan di depan. Depan jadi wah gitu ya. Ya harus oke gitu. Gitu ya. Dan itu menjadi pressure buat mereka. Apalagi ada jadi saya punya beberapa anak saya sendiri gitu ya. Dia sempat mengalami krisis yang dia udah umur 25. Saya udah umur 25 nih, tapi saya belum punya apa-apa. Saya belum punya rumah, saya belum punya apa. It's okay, aku bilang. Pak, kita umur 25 belum punya apa-apa juga, Pak. Betul. Tetapi kan sekarang ini media itu menggembor-gemborkan umur 25 udah harus sukses. Betul. Udah harus punya apartemen, udah punya ini, punya itu gitu. Sehingga kita harus mengerti dulu nih, generasi Z ini dia
punya tekanan yang saat ini terjadi. Iya. Saat ini ada di masyarakat bahwa kesuksesan itu dimulai dari umur 25 udah kelihatan gitu kan. Udah harus punya rumah sendiri, udah punya mobil. Gitu. Apalagi kalau sudah bisa bawa Lambo ya. Iya betul tuh. Kalau masih sepeda, masih bebek enggak dianggap bukan apa-apa. Padahal dulu kayaknya kita punya motor aja, naik motor udah bangga banget. Dulu kan di Mangga Besar sini, yang motor itu udah bangga banget ya Pak. Benar. Sekarang kalau ada dulu RS King namanya. RS King ya betul. Saya melihat ada itu sih Pak, sehingga mereka merasa mereka harus sukses secara penampilan, secara keuangan, ada pressure itu gitu. Dan ketika mereka nggak mencapai kesuksesan atau sesuatu yang mereka mau, itu mereka bisa down-nya itu lama banget. Sepertinya mereka mau ada dua ekstrim ya. Kalau misalnya mereka berhasil, mereka bangga jadi influencer. Kalau enggak, mereka jadi haters. Yang nggak berhasil mereka jadi haters. Ngomainin kesuksesan orang aja gitu. Iya. Jadi nyinyir. Jadi kalau saya bilang kita juga harus mengerti sih Pak, sebagai pendidik, sebagai leaders, youth leader atau orang tua, atau juga pemimpin ya, maksudnya rohani. Mereka gitu harus ya Pak. tolong ya, yes, untuk bertransformasi. Ya, bahwa it's okay to be fail, it's okay, nggak apa-apa loh gagal itu atau sesuatu yang kamu nggak bisa capai itu nggak apa-apa gitu. Tetapi selanjutnya apa gitu? Apalagi kan selama saya kan di sekolah ya Pak ya, saya berada di satu sekolah di sekitar sini. Itu masa-masa yang sulit, mereka tuh mengalami juga masa-masa sulit waktu pandemi itu Pak. Waktu pandemi udah harus di rumah, yang mereka lihat hanya layar gadget segini, berapa Bapak ini? 7 in, 8 in gitu kan. Betul. Mereka bisa, saya nggak bilang mereka itu nggak punya kemauan Pak. Mereka punya kemauan kok. Iya. Dan kemauan mereka mungkin lebih tinggi daripada kita. Iya. Lebih tinggi daripada kita, lebih besar. Karena mereka kan melihat informasi yang mereka terima nih dari mana-mana kan Pak. Betul. Dari mana-mana informasi yang mereka terima. Dan kita juga selain informasi yang mereka terima, kita mengalami apa yang namanya shifting budaya Pak. Shifting budaya yang kalau dulu tuh berbeda nih. Karena kan mereka dari apa yang mereka lihat melalui internet itu, mereka melihat budaya-budaya yang berbeda. Iya. Kenapa kalau kayak gitu kok di luar negeri boleh? Kenapa di sini nggak boleh ya? Di luar negeri kok boleh pacaran beda agama, Miss? Di sini kok nggak boleh gitu kan? Nah itu hal-hal itu sih yang harus dijelaskan gitu loh pada mereka. Dengan banyaknya informasi dan shifting budaya ini nggak mudah buat mereka juga Pak. Jadi ketika mereka merasa ada tekanan, mereka down. Kok gue belum sukses ya? Kok gue belum bisa mencapai apapun yang saya inginkan. Jadi waktu saya merasa itu, saya ketemu sebenarnya waktu di sekolah ini saya nggak banyak ngajar sih Pak, tetapi pandemi ini membuat saya jadi bisa online, jadi ngajar online gitu loh Pak. Saya punya waktu banyak, saya bisa ngajar online. Saya senang banget bisa ketemu anak-anak yang generasi strawberry ini, yang dibilang punya karakter strawberry. In a way, saya melihat ya sih mereka itu down banget loh. Sampai sakit mental gitu. Hampir kali ya Pak. Sakit mental dalam artian merasa kayak bebannya berat banget. Kenapa hidup ini kayak begini? Kenapa saya masuk sekolah ini? Kenapa saya nggak bisa masuk sekolah favorit? Kenapa saya nggak bisa masuk sekolah yang saya inginkan? Dan untuk saya itu kehilangan. Nanti di sini ada beberapa murid saya juga ada yang bertanya dalam dirinya, kenapa saya lahir dalam keluarga seperti ini? Iya, banyak Pak. Kenapa keluarga saya lahir di keluarga seperti ini, sampai saya nggak bisa sekolah di tempat yang saya inginkan, gitu loh, Pak. Kayak gitu loh. Kenapa? Masih kekecewaan yang sebenarnya apa ya? Jadi membuat mereka down. Jadi membuat kita nggak boleh menjudge mereka ya. Kita harus bisa merangkul mereka, mengangkat mereka. Iya. Tapi setelah merangkul, ada nilai-nilai yang harus kita berikan kepada mereka. Ada identitas yang kita berikan kepada mereka. Identitas, tujuan hidup. Betul. Dan bagaimana caranya? Cara mencapai tujuan hidup.
masa pandemi itu yang sulitnya kita ketemu hanya di screen Pak, di screen. Sampai saya sempat kehilangan anak murid saya itu 1 tahun nggak pernah ketemu dia, cuma namanya doang gitu loh Pak. Iya. Ya handle mereka harus dengan nggak semua langsung bisa bangkit sih Pak, tapi pelan-pelan. Tapi ketika mereka mau bangkit, mau nggak kita mengerti keadaan mereka saat ini kayak gini loh. Betul. Mau nggak kita lebih sabar? Kita nggak bisa bilang lagi kita sebagai orang tua, dulu gua jadi anak ya diginiin aja kayak gini. Udah berubah Pak. Dulu kita waktu jadi anak kita nggak melihat informasi di luar negeri. Ya. Kita nggak melihat budaya lain. Betul. Nah saat ini mereka sudah tahu itu. Ya. Dan bagaimana kita menerima mereka. Betul. Nah ini katanya kalau kita hanya ngomong-ngomong berdua saja, kita nggak ngalami langsung. Iya, nggak ini ya, masih lebih enak ke anak-anak itu ya Pak ya. Iya, bagaimana? Anak-anak itu yang bercerita. Betul. Jadi saya percaya Pak, kita satu sisi adalah pola pikir dulu nih dari kita sebagai pendidik, dari kita sebagai orang tua, dari kita sebagai leaders rohani gitu ya, yang mungkin punya beberapa anak yang harus kita bina. Label kita jangan melabeli mereka bahwa mereka kamu nih generasi strawberry, lembek. So what? Kalau memang mereka saat ini terlahir di generasi strawberry, apa yang kita bisa lakukan? Oke, itu jadi pertanyaan yang bagus itu. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana menjadikan strawberry itu menjadi apple? Yes, atau sesuatu yang lebih enak dinikmati gitu ya Pak. Dan memang dia punya strong dari dalam. Yes. Inner strong. Betul. Sehingga dia tahu bahwa apa sih identitas dia, tujuan dia, dan kita bagaimana mengarahkan dia untuk mencapai tujuan itu. Ya. Oke, dan saya percaya kitanya dulu nggak membenarkan mereka, keadaan mereka saat ini, tetapi kita yang memberi ruang di hati kita untuk menerima mereka apa adanya. Oke, memberi ruang di hati kita kepada untuk menerima mereka apa adanya. Ya. Bukan ada apanya ya. Betul Pak. Oke, saya siang hari ini saya ngajak nih Pak. Ya. 5 mantan strawberry yang sekarang sudah berubah. Ada yang udah jadi smoothies, ada yang udah jadi strawberry cheesecake ya, yang sudah lebih enak gitu. Ada yang juga berubah menjadi apel gitu. Nah kita ajak ngobrol aja ya Pak. Boleh, apa yang sebenarnya mereka alami dan bagaimana mereka bisa mentransformasi diri mereka menjadi mungkin jadi strawberry yang lebih nikmat atau menjadi buah yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda. Boleh. Okay. Boleh panggil. Saya boleh minta Mega dulu. Ada 5, tapi bosnya boleh minta Mega dulu dengan Adek. Okay. Adek ini namanya sama kayak saya, Adek Rica. Panggil-panggilnya juga sama. Oh gitu ya. Dek, waktu kamu pandemi, waktu masuk Sentosa itu perasaan kamu apa sih? Sebentar, Sentosa itu apa sih Bu? Oh iya, oke. Ibu, Sentosa itu apa sih Bu? Ini penonton akan bertanya Sentosa itu apa? Oke, gitu. Jadi saya itu ketemu mereka di sekolah dekat sekitar sini, namanya Sekolah Sentosa Pak. Oh di daerah Mangga Besar ya? Di daerah Mangga Besar. Buat kami itu visinya kami adalah Sentosa itu nggak mau jadi sekolah, tapi kita adalah rumah pengetahuan yang memberikan kasih dan inspirasi bagi pemimpin masa depan. Itu sih Pak. Jadi itu juga nasionalis ya? Iya betul. Ya umum sih Pak. Umum. Iya betul. Ya, umum. Saya akan boleh. Oke Dek, gimana Dek? Maaf. Waktu kamu melewati masa-masa masuk ke sekolah ini dengan perasaan down banget, merasa jadi strawberry nggak waktu itu? Iya, yang pegang aja tuh, aduh udah gitu. Tapi ya untungnya sekarang ngerasa hidup aku lebih baik karena punya orang tua yang support dan juga ketemu guru-guru yang benar-benar mengasihi, terus ngajarin tujuan hidup. Kita mau ngapain, untuk nextnya mau ngapain, kayak gitu. Kalau dulu setelah masuk di sekolah Sentosa kan itu masih dalam keadaan online kan, kita nggak bisa ketemu guru secara langsung. Dan menurut aku di situ ngerasa, aduh, ini gue pengen ngapain sih? Oh hidup begini banget. Iya, gini banget gitu. Nggak ada yang bisa dilakuin selain
gue natap layar handphone kayak gitu setiap 5 hari. inci ya? Iya, setiap hari itu aja. Tapi setelah lewatin beberapa bulan sekolah, kayak mulai mikir, wah hidup gue nggak bisa nih kalau gue cuma gini-gini aja. Harus ada yang, Perubahan. ya harus ada yang gue rubah. Apa hal yang membuat kamu berpikir hal itu? Pengen punya hidup yang lebih baik. Iya, maksudnya titik apa? Maksudnya titik Kok Titik saya harus perubahannya berubah? di mana? Titik perubahannya di mana? di skill sih. Karena mikir kalau misalkan Enggak, bukan maksudnya tiba-tiba hal apa yang membuat kamu, iya nih hidup saya harus berubah? Alasan. Kejadian apa atau apa? kejadian gak bisa masuk sekolah yang diinginkan. Iya kan waktu itu kamu, maksudnya waktu itu kan kamu meratapi nasib ya gitu kan, juga cuma ngeliatin layar gitu. Tapi waktu apa sih titik balik yang membuat kamu, ya saya nggak bisa begini aja nih, saya nggak bisa sedih terus menerus, saya akan bisa sukses. Hal apa yang membuat kamu berpikir kayak gitu? Pas keadaan online nggak bisa ngapa-ngapain, ngerasa diri ini kayak nggak ada gunanya, kayak gitu kan. Kalau misalkan gue nggak berubah, ya gue bakal jadi seperti hari ini aja. Oh Nggak gitu, bisa gitu aja, oke. jadi orang yang lebih baik. Pemikiran itu datangnya dari mana? Dari guru-guru juga sih yang Oh, oke. ngasih Motivasi. tahu, ya yang ngasih motivasi, ngasih support dari orang tua juga, sampai akhirnya punya pemikiran untuk berubah. Oke, gue berubah. Dan di situ waktu awal berubah banyak banget tantangan karena kita harus nerima hal-hal yang nggak enak, harus ada yang dikorbanin, waktu main kayak gitu. Oh, lebih suka main ya? Iya. Jadi waktu itu masih suka main ya? Games ya? Yes. Waktu mainnya itu dikorbanin buat apa sih, Dek? Kalau misalkan pas online kita cuma belajar, aku coba explore diri buat ikut organisasi di sekolah. Jadi biar waktu yang ada itu lebih bermanfaat, gak cuma main game, gak cuma diem di rumah doang. Olahraga jempol ya? Olahraga jempol. Kenapa? Orang tua pekerjaannya apa? Papa supir, kalau mama jualan. Supir pribadi ya? Supir truk. Lintas. Lintas Sumatera. Oke, mama jualan. Iya. Oke. Wow, luar biasa sampai kamu dukung ya. Bangga kan dengan punya papa, mama? Bangga sih, karena sampai sekarang masih disupport apa hal yang pengen aku lakuin. Ketika aku pengen explore diri, oke, lakuin. Selagi itu benar dan bisa ngasih dampak positif ke orang lain, ya lakuin aja. Dan juga ditambah guru-guru yang selalu ingetin, oke, lu coba aja. Banyak gagal itu it's okay. Yang penting udah coba dan nemuin gimana nih cara memperbaiki untuk ke depannya. Orang gagal lebih maju satu langkah daripada orang yang nggak ngapa-ngapain. Oke. Ya, kita ke Mega ya. Mega gimana ga? Apa yang kamu waktu masuk SMK dalam keadaan down gitu, dan sekarang aku ngelihat kamu itu bisa berpikir lebih luas untuk melihat segala sesuatu dalam macam-macam perspektif. Apa yang bisa merubah kamu? Dulu kan kalau diomelin langsung kabur, langsung ini gitu, langsung sembunyi di dalam cangkangnya gitu. Mungkin ngelihat orang tua juga kan. Aku berpikir kayak aku nggak bisa nih, kondisi rumah aku harus kayak gini-gini aja sampai ke depannya, mau sampai kapan. Terus ya lebih ke orang tua sama motivasi diri sendiri sih gitu. Nah, yang membuat kamu nggak lembek-lembek lagi itu apa? Yang mau nih, oke, menerobos nih, keadaannya kayak begini nih, bagaimana saya bisa berubah gitu? Lebih motivasi terus sama kayak mungkin sosmed itu juga ada dampak positifnya juga sih buat aku. Karena ketika aku ngeliat sosmed terus aku yang cuman diem aja di stuck di sini, terus aku ngeliat ada temen-temen aku yang udah kayak bisa gapai cita-citanya, kayak udah bisa nerbitin buku gitu. Terus udah ada yang dulu sempat mau cosplay terus bisa cosplay, terus aku mikir kok aku gini ya, kok gara-gara aku nggak bisa masuk sekolah, kok aku malah jadi keterusan bikin itu jadi alasan aku buat males. So jadi kayak nggak bisa nih, aku harus berubah. Terus juga dapat juga kan waktu itu ketemu juga sama Miss, sama
guru-guru yang care gitu. Jadi ya lebih ke berubah gitu. Oke, jadi ada usaha dari diri sendiri juga ya. Betul. Oke. Untuk melawan itu kayak berat banget gitu. Karena kan mesti kalau kita mau berubah, kita berarti mesti munculin namanya habit-habit baru dong ya. Nah, Gampang nggak untuk memunculin habit-habit baru? Menarik. Habit baru. Yang bagus ini. Iya. Gimana nih kamu bisa munculin habit baru itu? Yang kayak mana nih? Maksudnya? Ya habit baru itu yang tadi atau mindset baru atau habit baru. Oke, jadi saya itu selalu ngajarin mereka satu Pak, kalau ini. Untuk habit bisa berubah, mindset dulu, pola pikir dulu yang harus berubah, ya kan? Yang gimana nih kamu bisa munculin habit baru itu? Dikerasin sih. Misalnya kayak dulu tuh aku kayak males banget untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ketemulah Pak Sarif. Maaf ya. Bahasa Inggris. Pak Sarif. Maaf ya Pak Sarif ya. Pak Sarif ini guru apa nih? Guru kepala sekolah tapi dan juga ngajar bahasa Inggris. Oh. Dulu tuh kayak mindset aku bilang kayak, aduh bahasa Inggris nih susah banget nih. Ini pelajaran Bahasa dewa ya? Iya bener. Pelajaran yang kalau diucapin ditulis A, diucapinnya beda ya kan, gitu kan. Kayak Indonesia ya. Iya, bacanya jadi kayak cap jadi kayak. Iya, gitu kan. Nah, kayak untuk ubah itu kan, terus Pak Sarif kan sering banget tuh, sering kayak, ayo bikin conversation 5 menit. Itu tuh pertama itu ngomel, si Pak Sarif ngapain sih, lagi libur juga kan, ngapain ngasih tugas. Terus lama-kelamaan aku ngerasa, oh enggak loh. Terus aku ngeliat ke diri aku sendiri untuk ngeliat kita udah seberapa capainya kita kan, kita harus ngeliat diri kita kan yang lalu. Nah aku bilang, oh enggak loh, ternyata ada manfaatnya Pak Sarif giniin loh, kayak ada loh. Jadi bahasa Inggris aku yang tadinya segini ya lumayan lah, segini lah gitu. Ketika kamu melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, kamu bisa melakukan habit baru dengan lebih nyaman gitu ya. Ada manfaat dan tujuan. Yes, ya. Ketika kamu melihat manfaat dan tujuan, seenggak-enggaknya memotivasi diri. Oke. Motivasi diri. Iya, Wah, wah, bagus. Oke, Pak Sarif, silakan. Mohon maaf Pak Sarif, jangan ditambahin tugas lagi ya. Enggak ditambahin. Terima kasih. Makasih. Tidak, terima kasih. Nanti ditonton loh. Oh ya, kepada Pak Sarif nggak nonton. Oh, saya bisa kasih linknya. Aduh, jangan kayak gitu dong. Kayak kasih link dan like ya. Ntar 30 menit ya. Mega. Pak, tolong Pak. Bagian ini di-cut deh. Tolong cut aja ya bagian ini ya. I get mega. Jadi saya juga gini sih Pak, maksudnya kita juga saya percaya untuk membuat anak-anak ini lebih positif, kitanya ini sebaiknya kitanya juga positif. Iya. Mereka itu datang sering ke berkata, Miss, ini loh Miss, ada PR 100 foto ya, 100 kata-kata, 100 kalimat dalam satu malam. Yang saya ajak adalah manfaatnya apa nih? Kalau kamu melakukan ini manfaatnya apa? Tujuannya ini loh, ketika kamu nanti 3 tahun dari sini kamu punya bahasa Inggris yang bagus gitu. Betul. Ya kan? Sekarang udah bisa dong. Ya bisa lah, perkenalan diri mas. Tambahin Pak. Itu sampai 15 menit bisa. Terus tambahin 30 nih. Singapura little si Icon. Ya Icon lah. Tapi kamu sendiri merasa improve nggak dari habit yang berubah itu ketika kamu melakukan hal-hal yang sepertinya sulit? Improve nggak sih skill kamu? Banget. Nah, jadi ada sesuatu kan yang bermanfaat. Jadi sekarang strawberry-nya udah berubah ya. Strawberry-nya nggak gampang. Ketika kamu membuat atau melakukan habit baru, ada kekuatan baru dalam diri kamu. Ada skill, tadi ada mindset, ada motivasi diri. Betul. Ya. Bagus. Wah, ini luar biasa. Ya. Salut untuk. Oke, boleh yang next Pak? Boleh. Orang tua juga kan suka ngomelin, tapi yang saya pikirin tuh ya udahlah, lagian juga masuk Zoom di absen kan, jadi saya
udah dimain aja gitulah. Terus sekarang aku dari mindset aku sendiri sih yang berubah. Mindsetnya ya. Masa aku gini-gini terus sampai SMK, nanti aku kuliah tuh gimana? Kok gue jadi begini? Gue ngerasa ini bukan gue nih. Bahkan orang-orang lain aja tuh sadar gue punya potensi, tapi gue nggak sadar kalau gue tuh punya potensi.